Untuk sekarang alhamdulillah untuk omset kita 1 juta sampai 1,5 juta. Untuk omset 1 bulan kita alhamdulillah bisa sampai 35 jutaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamelia Francisca. Asal saya dari Kota Bengkulu. Saya sebagai owner dari King Seblak yang berada di Kota Lumajang, tepatnya di Jalan Kapten Suwanda, di belakangnya Pendopo, nomor 78. Perjalanan saya dari kenapa bisa sampai di sini itu karena dulu waktu setelah ayah saya meninggal, kebetulan keadaan memaksakan untuk bisa mandiri, jadi saya diharuskan untuk ikut sama saudara yang ada di Pulau Jawa. Saya merantau dari usia 14 tahun. Setelah lulus SMP, saya merantau dan melanjutkan sekolah di bangku SMA di Kota Solo tepatnya. Waktu lulusan SMK itu aku bingung mau ngambil jurusan apa, setelahnya mau kuliah di mana juga masih bingung. Dulu sempat ngejar bidik misi, tapi ternyata qadarullah aku lebih tertarik sama tawaran dari teman-teman Yayasan Yatim Mandiri, itu menawarkan program Mandiri Entrepreneur Center. Akhirnya aku tertarik karena pengen bisa sekolah yang sebentar terus bisa langsung kerja gitu. Jadi langsung ikut programnya Yatim Mandiri. Alhamdulillahnya setelah saya ikuti program di MSC, saya itu dibekali mental yang pertama untuk berwirausaha. Kemudian saya dipertemukan dengan orang-orang yang luar biasa, mentor-mentor yang keren yang membuat saya jadi termotivasi untuk bisa sampai di titik ini. Singkat cerita, setelah lulus dari MSC itu aku kerja beberapa tahun. Akhirnya aku memutuskan untuk nikah. Setelah nikah kan aku sebenarnya mau nggak lanjut kerja, tapi bingung. Setelah saya nikah, terus punya anak, nah mulai dari situ sih aku bingung banget untuk bagi waktu antara aku jadi ibu sama aku harus bekerja. Jadi bingung aku bagi waktunya. Setelah itu aku putuskan untuk resign. Setelah resign itu aku bingung di rumah itu mau ngapain. Akhirnya aku bantu-bantu suami karena waktu itu masih pandemi, jadi pemasukan juga masih kurang karena kebutuhan juga semakin banyak. Akhirnya aku putar otak itu jualan dari rumah. Aku daftarin pakai aplikasi GrabFood gitu. Awalnya sih dari situ. Terus mau buka kedai itu terkendala modal. Jadi belum ada modal, belum ada tempat juga buat kita jualan. Jadi ternyata aku sharing-sharing sama teman-teman kantor dulu yang pernah ikut di yayasan itu ngasih tahu ternyata di Yatim Mandiri itu ada program Gen Mandiri. Jadi aku niatkan bismillah aku daftar ke programnya Gen Mandiri. Alhamdulillah di situ kita dibimbing, dikasih bekal, diajarin berbisnis, wirausaha sampai kita itu benar-benar bisa ngelola usaha. Seperti itu sih awal mulanya. Aku sendiri tuh suka seblak, pencinta seblak lah termasuknya. Tapi setelah aku tinggal ikut suami di Lumajang, seblak yang cocok di lidah aku tuh kayaknya belum ada yang pas. Jadi akhirnya aku nyoba buat sendiri. Tadinya untuk di rumah, sama kalau kumpul-kumpul sama temen itu buat sendiri. Terus teman-teman tuh bilang, enak mbak seblakmu, kenapa nggak jualan aja gitu. Awalnya sih dari situ. Akhirnya kok langsung ada kepikiran gitu kan, ini kayak peluang gitu kan, sebuah peluang. Akhirnya aku coba jual melalui aplikasi GrabFood, terus lewat WA lah. Awal-awal tuh lewat WA Masian. Itu orderan masuk, ya masih awal masih berapa sih, 5 porsi, masih 10 porsi lah paling banyak itu sehari. Terus alhamdulillah kok setiap hari ada peningkatan. Akhirnya ya aku branding usaha aku tuh ya jadi namanya King Seblak. Pertamanya tuh King Seblak Mercon, tapi ternyata orang Lumajang tuh kayaknya kurang banyak peminat yang pedas. Akhirnya aku hilangin merconnya, jadi tetap King Seblak aja gitu. Kalau perbedaan kita King Seblak sama seblak yang lain mesti ada, mesti sangat beda. Karena pertama, meskipun resepnya sama, kalau yang masak beda orang itu rasanya bisa beda. Jadi yang pertama itu di orangnya, yang kedua itu di resepnya. Resepnya itu aku yakin sama yang lain itu beda.
karena kita ada step yang benar-benar udah paten dari resepnya asli dari Bandung gitu. Terus kalau mau dibilang beda sama yang lain juga beda jelas, karena yang pertama di porsi mungkin kita lebih banyak, yang kedua harga mungkin bisa lebih murah. Kita karena menyediakan juga selain paketan itu ada prasmanan, jadi kalau mau untuk harga anak sekolah mau minta yang harga maksudnya masih standar gitu, kita menyediakan gitu. Kalau untuk omset, bicara omset itu kilas balik awal kita dulu awal buka itu bener-bener masih masih sedikit banget. Itu modal dapat omset kita buat putar modal lagi, jual lagi, terus ya naik turun, intinya nggak konsisten. Tapi alhamdulillah udah beberapa tahun ini ada peningkatan terus. Jadi alhamdulillah untuk kisaran angkanya itu sekitaran, jadi kalau untuk omset 1 bulan kita alhamdulillah bisa sampai 35 jutaan. Perbedaannya dulu sama sekarang itu, dulu itu sangat lucu banget sebenarnya, lucu ya sedih ya seneng, ada suka dukanya lah. Pokoknya orang jualan itu ada naik turunnya. Kalau pas kita naik itu seneng banget, bahagia gitu. Tapi kalau pas turun itu ya walaupun sedih tapi kita tetap harus bersyukur. Dulu pernah loh Mas, saya itu pulang cuma bawa uang 75.000. Pernah juga dalam seminggu itu sepi banget penjualan. Aku juga nggak tahu, padahal rasa kita selalu konsisten, harga juga kita nggak pernah berubah. Tapi ya itu namanya orang jualan kan naik turun. Jadi sedihnya itu waktu kita lagi ngalami penjualan tuh menurun. Itu ya wes lah, uang itu diputar untuk modal lagi gitu. Jadi kalau untuk nyimpen itu belum bisa. Awal-awal itu prihatin lah, masih prihatin. Tapi alhamdulillah untuk sekarang disyukuri, Allah ngasih rezeki lebih buat saya sama suami. Alhamdulillah lebih baik dari sebelumnya lah, intinya gitu. Kan kalau bicara kebaikan kayaknya gimana ya Mas ya, mungkin sangat jauh berbeda sama sebelum saya berjualan. Dulu saya sebelum berjualan itu kalau mau ngasih orang itu kadang masih mikir Mas, kadang buat saya sendiri aja kurang gitu kan, apalagi mau ngasih orang lain gitu. Tuh saya belum jualan itu uang tuh sangat pas-pasan lah intinya. Kalau mau mikir berbagi tuh kayak masih mikir-mikir lagi gitu. Terus setelah saya berjualan ya alhamdulillah, kalau ada uang sedikit gitu atau ada rezeki lebih itu saya kasih ke tukang beca, ada sedekah Jumat. Tapi alhamdulillah itu sangat ngefek lagi, kembali lagi ke saya sama keluarga. Alhamdulillah kalau saya tiba-tiba ada musibah di jalan atau apa, alhamdulillah Allah kasih pertolongan itu sangat cepat Mas. Alhamdulillah saya rasakan banget keajaiban dari sedekah itu udah saya rasakan Mas. Alhamdulillah ngefek banget ke kehidupan. Pesan-pesannya untuk adik-adik yatim mandiri generasi selanjutnya atau untuk para alumni yang sedang merintis usaha, lagi mulai dari awal, kalian jangan patah semangat. Intinya di sini ada aku juga yang pernah ngerasain gimana jatuh bangunnya berusaha. Itu intinya satu, konsisten. Yang kedua itu mental itu harus terus diasah, harus tetap dilatih, karena kalau mental kita sudah turun, sudah sudah ngerasa kayak down gitu, itu efeknya ke depannya bukan jangka pendek aja, jangka panjang. Karena kalau mental kita sudah down saat orang ada yang gak suka sama usaha kita, biasanya kan orang usaha itu kan ada yang seneng, ada yang enggak gitu kan. Jadi pokoknya ketika mental kalian di bawah itu tetap kalian pacuannya jangan lupa berdoa. Itu aja sih, berdoa, minta pertolongan sama Allah, terus tetap semangat. Apapun ujiannya saat ini, insya Allah itu nggak lepas dari proses kita. Intinya kalau kita mau jadi besar, kita harus memulai sesuatu itu dengan tekad yang besar. Udah sih seperti itu. Itu yang aku alami sendiri, karena aku bener-bener ngerasain dari bawah, dari nol malahan. Jadi alhamdulillah sampai bisa di titik ini, bisa buka di tempat seperti ini, ya alhamdulillah semuanya itu berawal dari bawah. Dan satu lagi, pokoknya jangan lupa buat adik-adik tetap belajar,
karena ilmu itu sangat penting untuk perkembangan, apalagi pergaulan juga. Pergaulan yang positif itu akan membuat kita jadi lebih positif lagi. Carilah pergaulan atau lingkungan itu yang baik, karena lingkungan yang baik itu akan memberikan dampak yang positif buat kedepannya. Alhamdulillah untuk pencapaian saya hari ini tidak lepas dari dukungan para donatur, rekan-rekan yatim mandiri yang telah mensupport dan membuat program-program yang sangat luar biasa membantu para adik-adik yatim dan masyarakat yang membutuhkan. Alhamdulillah, barakallah, saya ucapkan terima kasih buat para donatur yatim mandiri dan rekan-rekan yang terlibat. Saya doakan semoga rezeki yang dititipkan di yatim mandiri bisa berkah, bermanfaat untuk semua mustahik di luar sana. Barakallahu fikum. Bye-bye, terima kasih ya.